كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa usalli wa usallim ala nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum 'anin nar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini sampai 5 hari yang akan datang insyaallah kita akan memulai membaca silsilah mukhtasarah, ya silsilah yang ringkas dari kutub-kutub para ulama tentang akidah, dan secara khusus untuk kita mengenal dari usul akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagaimana yang sudah maklum di sisi antum semuanya, agama Islam adalah agama yang telah dijamin penjagaannya oleh Allah. Akan ada satu golongan yang tidak akan pernah punah di muka bumi ini sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang mereka berada di atas kebenaran. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Akan ada satu kelompok dari umatku yang mereka terus-menerus berada di atas kebenaran dan tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin menjatuhkan mereka sampai perkara yang telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, sehingga kelompok ini adalah kelompok yang bisa dikenal, ya, sebagaimana kita bisa mengenal apa itu salat, sebagaimana kita mengenal bagaimana ahkamus siyam, sebagaimana kita bisa mengenal bagaimana cara kita berhaji, bagaimana cara kita umrah, bagaimana kita menunaikan zakat, ya, bagaimana cara ketika kita lupa dan rakaat salat. Begitu juga, ya, akidah ahli sunnah itu sama terangnya seperti pembahasan-pembahasan yang saya sebutkan tadi. Termasuk daripada keumuman hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana
malamnya itu bagaikan siangnya. Jadi termasuk daripada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada kita sampai hari ini. Rukun salat, perkara-perkara yang disunahkan dalam salat, hal-hal yang membatalkan salat, rukun puasa, syarat sahnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada kita bagaimana akidah yang benar. Sehingga siapa saja yang mereka mengaku cuman sekedar pengakuan, kami berada di atas akidah ahli sunnah, maka ini bukanlah sesuatu yang baru. Pengakuan sekedar opini tanpa ada dalil, ini bukan sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang munafiqun mereka mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika orang-orang munafik datang kepada engkau, wahai Muhammad, mereka mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya Allah. Kita sedang tidak menyamakan antara orang Islam hari ini dengan munafikin. Tetapi kita menyebutkan ada di antara orang-orang yang mereka mengaku kepada sesuatu tetapi mereka jauh dari apa yang menjadi pengakuan mereka. Ini bab yang kita inginkan. Kita bukan menyamakan antara orang muslimin yang mengaku dirinya ahlussunnah seperti munafikin, bukan. Tetapi kita sedang membahas ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masailul Jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah ya mereka suka jadi tokoh-tokoh besar rokan akidah mereka. Hadal bab. Jadi paham ya? Nah, dan walhamdulillah referensi dan literatur dalam masalah akidah ya itu tidak kalah banyaknya dibandingkan literatur referensi dalam masalah fikih. Apa yang telah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Dalam setiap madhab dari madhahibul ulama ya ada orang-orang dari kalangan murid-murid ulama tersebut yang menyebutkan tentang akidah imam-imam mereka. Ya, sebut saja al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, akidah beliau telah dijabarkan oleh al-Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ya, akidah Imam Ahmad ya telah dijabarkan oleh Imam Ahmad sendiri dalam kitab Ushulus Sunnah. Ya, yang kitab tersebut juga termaktub dalam kitab Aqidah, dalam kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Al-Lalikai. Ya, dan juga dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, Al-Imam Muzani telah menulis kitab Syarhus Sunnah. Al-Imam As-Sabuni telah menulis Aqidatis Salaf Ashabil Hadits. Al-Imam Ibnu Battah telah menulis kitab Al-Ibanah. Ibnu Abi Asim telah menulis Kitabus Sunnah. Dan kitab-kitab yang lainnya sangat banyak. Yang itu bisa dijadikan sebagai rujukan, pengenalan untuk kita mengenal bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kitab-kitab yang saya sebutkan tadi merupakan kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang besar. Ya, yang tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu yang baru mulai belajar akidah, ya, kita memulai dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama al-mu'assirin yang mereka menyadur dari kitab-kitab besar tersebut dengan pembahasan yang lebih sederhana dan ya bahasa yang lebih mudah untuk dicerna. Namun sebagaimana sudah sering kita ingatkan, ya di dalam kita belajar kita tidak hanya berhenti dalam satu kitab. Ya dari kitab ini kita akan beranjak ke kitab yang lainnya. Dari kitab yang ini kita akan beranjak dari kitab selanjutnya. Kemudian kitab selanjutnya. Sehingga kita punya gambaran ya yang semakin luas dari prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai prinsip al-jamaah. Dan metode saya membaca kitab
usul aqidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan ini hanya 23 lembar. Ya, jadi metode saya semua yang disebutkan oleh Syekh dari muqaddimahnya saya baca. Ya, jadi kita memang fokus ke kitab. Kalau memang ada sesuatu yang perlu untuk kita jabarkan dan kita terangkan, kita terangkan. Kalau seandainya tidak ada ya yang perlu untuk kita jelaskan, maka kita cukup mengartikan dan memahami apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Karena target kita ya terkhusus para santri yang ikut pengajian di sore hari ini merupakan tahun terakhir buat kalian. Yang diharapkan keluar selesai kalian belajar dari sini, ada kitab-kitab kutip dari kitab akidah ahli sunnah ya yang mudah-mudahan bisa diajarkan di tengah-tengah muslimin. Ya bisa diajarkan di kampung antum atau ke siapa nanti. Ya ini target kita. Ya, adapun seorang penuntut ilmu dia al-muhim dia sudah paham apa yang ada di kitab ini, dia tinggal pengembangan sendiri nanti. Dia comot dari kitab ini sedikit, dia comot dari kitab ini sedikit, dia comot dari kitab ini sedikit. Cuman setidaknya kerangka yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dua waktu kita belajar ya sebagaimana saya sepakat dengan pengurus ya dengan Ustadz Iqbal, kita mulai hari ini tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya mungkin nanti setelahnya kita mulai lagi dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nanti saya umumkan ya di akhir pembahasan kita. Ya, jadi kita tidak terus setiap hari, tapi saya akan menginformasikan di tanggal sekian ke tanggal sekian ke tanggal sekian. Jelas ya? Baik. Kita baca. Masing-masing antum sudah punya kitab? Sudah ya? Qala Syekh Al-Allamah Shalih Al Fauzan hafizahullah. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lil Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta, yang telah memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna, dan tidaklah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Nas'aluhu subhanah ayyuthbitana alaihi ilal wafah. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita alaihi, itu kembali kepada Islam. Ya kita meminta kepada Allah agar Allah mengokohkan kita alaihi, di atas Islam tersebut, ilal wafati, sampai kita wafat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian adalah orang-orang muslim. Jelas ya? Jadi ini tujuan akhir hidup kita. Ini tujuan akhir yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah muslimun. Ya, di sini hasungan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, agar kita selalu menjaga keislaman kita. Agar kita selalu menjaga jalan-jalan hidayah, jangan sampai hidayah tersebut copot dari kita. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apakah kita mati di atas Islam ataukah tidak. Apakah kita mati di atas kekufuran ataukah tidak, Allah Maha tahu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dalam ayat ini agar kita berusaha dari jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Ini merupakan jalan menuju surga. Ini merupakan jalan diridhoi oleh Allah. Ini merupakan jalannya Rasul. Ini jalan kesesatan. Ini jalan ke neraka. Maka apa yang itu merupakan jalan-jalan menuju kepada surga,
kita berusaha untuk berjalan di atas jalan tersebut agar ketika kita mati tidaklah kita kecuali di atas jalan tersebut. Jelas ya? Baik. Wa alla yuzigh qulubana ba'da idh hadana. Dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau memalingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dari doa dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan hidayah oleh Allah, orang yang telah diberikan petunjuk Islam oleh Allah, orang yang telah ditunjukkan sunnah oleh Allah, bisa saja dia berpaling daripada keislaman tersebut. Dan ayat-ayat seperti ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita. Ya, yang harus ya memacu kita semuanya untuk menjaga dan menghargai bagaimana mahalnya hidayah tersebut. Iya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa qudwatina habibina Muhammadin Rasulillah alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin wa radhiyallahu an ashabihi al-bararah al-athhar al-muhajirin minhum wal ansar wa man taba'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul lail wan nahar. Dan selawat dan salam kepada Nabi kita dan suri tauladan bagi kita dan kekasihnya kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, dan di antara maksud ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta, itu tidak terikat dengan sesuatu apapun. Apakah terikat dengan suku, ataukah terikat dengan kebiasaan masyarakat, ataukah terikat dengan fulan dan alan. Karena kalau kita mengikatkan diri kita ya dengan suku fulan atau budaya fulan ya atau nenek moyang fulan, maka pasti kita akan terputus dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, misalnya orang Aceh, dia punya pegangan sendiri di dalam dia beragama, nenek moyangnya. Ya, siapapun nenek moyang di atas tersebut. Ya, begitu juga orang Jawa, mereka punya pegangan di dalam agama mereka apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan secara kenyataan kebiasaan dan adat keagamaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya apakah sama? Sama atau tidak? Kalau seandainya merujuk kepada kebiasaan di daerah tersebut, sama atau enggak? Ya, akan berbeda. Mulai dari pernikahan, mulai dari akad, mulai dari persepsi pernikahan, mulai dari kelahiran, mulai dari mengandung. Ya, ketika itu dinisbatkan kepada Islam, penisbatan, maka kita akan lihat beraneka ragam bentuk ajaran, beraneka ragam turukot. Iya, sehingga pasti akan memutuskan apa? Ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh alam semesta. Jadi siapa saja yang mereka mengikuti ajaran yang itu bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari daerah manapun dia datang, dari suku manapun dia datang, siapapun nenek moyang mereka, apapun warna kulit mereka, bahasa apapun yang mereka berbicara, iya, maka pasti agamanya satu, pasti akan sama, akan seragam. Jadi kalau seandainya kembali kepada nenek moyang masing-masing, kita jangan keluar dari plat BL, masih sekitar plat BL sudah beda-beda. Di sini zikirnya kayak gini, kenapa? Nenek moyang kami dulu gini zikirnya. Kampung sebelah, oh enggak, kami gini cara berzikir, kenapa? Karena begini nenek moyang kami dulu berzikir.
Iya, ini kalau seandainya ada yang meninggal, kami kalau ada yang meninggal begini-begini. Karena dulu ini nenek moyang kami ajarkan. Di kampung sebelah, nggak perlu jauh-jauh. Masih di sekitaran kabupaten yang sama. Ya, menyelenggarakan jenazah ke kuburan beda-beda. Antum lihat nggak? Beda-beda nggak? Di sini beda, di sana beda, kampung sana beda lagi. Apalagi kita sudah dari Langsa ke Tabatuan, lebih jauh lagi bedanya. Begitu juga pada hari kematian, akan beraneka ragam bedanya. Bacaannya beda, doanya beda, semuanya beda. Iya, sehingga ini tidak akan bisa menyatukan umat. Islam itu akan beraneka ragam bentuknya. Iya, tetapi ketika kita menyambungkan agama kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun kita pergi ke kutub utara, di sana orang-orang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Datang orang dari Aceh, yang dia juga berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, maka tidak akan ada bedanya, semuanya akan sama. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan orang yang buat maulidan saja, antara kecamatan A dengan kecamatan B lain cara maulidannya. Lain nggak kira-kira? Pasti lain. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu datang bukan dari sisi Allah, maka pasti akan dilihat perselisihan yang sangat banyak. Paham di sini? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dari kalangan Muhajirin dan Ansar dari kalangan mereka, dan siapa yang mengikuti mereka dengan cara yang baik dari tu'aqibul laili wan nahar. Tu'aqib laili wan nahar itu maksudnya pergantian siang dan malam. Kapan ada pergantian siang dan malam di muka bumi ini sampai datangnya hari yang ditentukan oleh Allah, maka ada orang-orang yang akan mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bisa difahami di sini? Baik. Fahadhihi, kata Syekh, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, fahadhihi kalimatun mukhtasaratun fi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati da'a ila kitabatiha ma tu'ishuhul ummatul islamiyyatu al-yawma min tafarruqin wa ikhtilafin yatamathalani fi kathratil firaq al-mu'asirati wal jama'ati al-mukhtalifah kullu yad'u ila nahlatihi wa yuzakki jama'atahu hatta asbahal muslimu al-jahila fi hirati min amrihi man yuttaba wa biman yuqtada wa asbahal kafiru alladhi yuridu an yuslima la yadri ma huwa al-islamu as-sahihu alladhi qara wa sami'a anhu wal islam al-islamu alladhi hada ilaihi al-Qur'an wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu alladhi mathalathu hayatus sahabah al-kiram wattajahathu al-qurun al-mufaddalatu. Ini merupakan kalimat-kalimat yang ringkas di dalam penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah da'ila kitabatiha, yang Syekh da'a, yang membuat Syekh menulis ringkasan dari akidah ahlus sunnah, apa yang terlihat dari umat Islam hari ini, perselisihan, perpecahan, yang perselisihan-perpecahan tersebut yatamatsalan, yang kedua-dua tersebut ada dalam firaq-firaq, kelompok-kelompok yang datang belakangan, dan jamaah-jamaah yang beraneka ragam, yang setiap mereka menyeru kepada jamaahnya dan mereka memuji jamaah-jamaah mereka masing-masing. Jelas? Jamaatut Tabligh mengatakan dakwah kami dakwah yang paling hebat. Ikhwal Muslimin mengatakan bosnya pergerakan kami pergerakan yang paling benar. Orang-orang tarekat dengan beraneka ragam jalan tarekatnya,
Tarekat Naksabandiyah mengatakan tarekat kami yang paling baik. Tarekat Ar-Rifai mengatakan tarekat kami yang paling benar. Ya, tarekat-tarekat Sufiyah yang lain juga, tarekat kami yang paling betul. Sehingga dengan perselisihan yang sangat banyak ini, kata Syekh, membuat orang-orang muslim yang jahil di antara mereka kebingungan. Siapa yang mau diikuti? Siapa yang harus dicontoh? Bahkan orang-orang kafir sekalipun yang mereka ingin masuk Islam, dia tidak tahu Islam yang mana yang harus saya pegang. Jadi kalau saya mau masuk Islam nanti, Islam mana yang saya harus pelajari? Karena beraneka ragam bentuk jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam tersebut. Bingung mereka. Jelas? Dia pergi ke jamaah tabligh mengatakan jamaah kami yang paling betul. Dia pergi ke kelompok ini, kami yang paling benar. Dia pergi ke kelompok sana, kami yang paling tepat, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Sehingga al-Islam dan Islam alladzi hada ilaihil Quran, dan Islam yang datang petunjuknya dari Al-Quran dan yang datang petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang telah dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diamalkan ya al-qurunul mufaddalah ya oleh generasi yang terbaik dalam umat ini. Inilah Islam yang benar. Inilah Islam yang sahih. Islam yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya adalah Islam yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti jalan mereka, maka dia berada di atas kebenaran. Dan siapa yang menyelisih daripada jalan mereka, maka dia berada di atas kesesatan. Ini janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bisa difahami ya? Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan mereka kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Jelas sisi pendalilannya? Jelas ya? Baik. Sebelum saya lanjutkan, cocok kita model belajarnya seperti ini? Cocok? Ya, saya baca semuanya apa yang disebut oleh Syekh, saya artikan. Apa yang kira-kira ada yang perlu saya jelaskan, saya silakan kalau kita ada jalan. Cocok dengan sistem seperti ini? Ya, cuman antum harus banyak bersabar. Ya, sistem belajar seperti ini harus banyak bersabar. Kadang orang nggak bisa sabar. Sukanya gurunya suka ada cerita nanti lari, tak kemana larinya nanti. Ya lagi belajar masalah akidah nanti sudah lari ke politik. Ya, nah kalau gitu nggak selesai kitab kita. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, kita di sini fokus kepada kitab-kitab yang tujuannya ya antum kelak bisa menjadi pengajar kitab ini. Tinggal untuk mengembangkan sendiri nanti. Ya, tinggal pengembangan. Ya lewat Islam, Islam dibagi dua, ada Islam manal am, ada Islam manal khas. Islam mana umum, ini maksudnya, Islam mana khusus, ini maksudnya. Ini kan penjabaran lebar. Paham ya? Jadi hal yang kira-kira tidak ada keterkaitan dengan bab yang kita bahas sekarang, kita lewat. Ya, karena ada faidah ayyuhal ikhwah penting. Tetapi terkadang tidak menjadi penting ketika kita membahas kitab yang memang standarnya seperti ini. Syekh Muqbil rahimahullah itu sangat sering menegur para mudarrisin. Ya ashabul hawashi kata Syekh. Jadi dia mengajar kitab Tuhfatus Saniyah. Faidahnya diambil dari kitab Qatrun Nada. Faidah dia bukan cerita macam-macam, cerita faidah masalah nahwu. Tapi apa faidahnya? Dia sedang mengajar kitab Jurumiyah, ambil faidah dari kitab Qatrun Nada. Penting nggak kira-kira? Sedang diajarkan kitab SD,
Ya, rumus 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Dia bawa teori rumusan ini, diambil pelajaran SMP, diajarkan di SD. Ini namanya sahibul hawashi. Hawashi sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak manfaat buat anak SD, tapi bisa bermanfaat untuk anak SMP nantinya. Yang toh juga anak SD yang tadinya belajar 2 kali 2, dia kan sampai juga pelajaran ketika di SMP. Cuman terkadang ada sebagian guru ya gitu, dia nggak sabaran, nggak sabar mendidik para tolabah. Ambil faedah, qatran nada, fiil di dalam begini disebutkan oleh Sibawe, disebutkan oleh Ibn Hisham, disebutkan oleh fulan, oleh fulan. Ini anak-anak belajar tufan ini apa ini maksudnya? Paham ya? Jadi ini kitab kita ada kitab lil badiin. Jadi kita fokus. Jadi kalau Anda sudah bicara entah kemana-mana, antum isyarat saja. Isyarat. Ya gimana lah antum isyarat, saya faham. Oh ini sudah kemana-mana ini. Jelas ya? Kita fokus dengan kitab yang mudah-mudahan dengan beberapa kali pertemuan kita selesaikan. Cuma antum sabar, ini muqaddimahnya agak panjang disebutkan oleh Syekh. Wa innama yaral Islam al-ghalib biduni musamma kama qala ahadul mustasyriqin al-Islam mahbub yakni al-mutasibina ilaihi biduni ittisaf bihaqiqatihi la naqul Islam bil kulliyah li'anna Allah subhanahu dhamana baqa'ahu bi baqa'i kitabihi kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun wa bi baqa'i jama'atin minal muslimin taqumu ala tatbiqihi wa hifdhihi wa difa'i anhu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Qala ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa innama yaral Islam al-ghalib bidini musamma. Ya, terkadang Islam itu dilihat ya secara garis besarnya. Ya, hanya mengenal Islam itu dari kulit-kulitnya saja. Sebagaimana disifati oleh sebagian orang, Islam al-mahbub, Islam mahbubun. Islam itulah sesuatu yang sangat kita cintai. Yakni al-mutasibina ilaihi biduni ittisaf bihaqiqatihi. Jadi dia menisbatkan dirinya sesuatu kepada Islam dalam keadaan dia tidak mengerti apa itu Islam yang benar. Jadi hanya sebatas berislam hanya dari kulitnya saja. Terkadang mengambil Islam dari sesuatu yang ya sesuai dengan hawa nafsu mereka. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Nabi SAW ya, itu tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Nah, kalau seandainya anaknya kamu, dia sudah balik kan, berarti kalau sudah dia balik dia punya kebebasan. Kamu ajarkan, kamu cuma contohkan saja yang baik. Dia terima, ya alhamdulillah, nggak terima ya sudah. Kan karena tidak ada paksaan di dalam Islam. Itulah enaknya Islam, itulah indahnya Islam. Kedengarannya asik atau enggak? Kedengarannya luar biasa atau tidak? Nah, luar biasa. Ya, padahal tidak demikian. Seorang bapak, ya, sebisa mungkin dia mengajak anaknya kepada Islam. Ya, kalau memang dia membutuhkan penekanan kepada si anak, maka perlu ditekan. Jelas ya? Perlu ditekan. Karena orang tua itu adalah mas'ul. Dia adalah bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Bahkan Nabi SAW ketika berhasil merebut kota Mekah, beliau yang paling paham la ikraha fiddin. Beliau mengatakan siapa yang masuk ke masjid dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman.
Jadi siapa yang tidak masuk ke masjid dia tidak aman. Diperangi oleh Nabi. Bisa difahami ya? Jadi ada hal-hal yang perlu dipelajari. Jangan hanya mengenal Islam itu dari lapeknya saja, yang kemudian dipahami Islam adalah rahmatan lil alamin semaunya mereka. Bisa difahami? Baik. Kemudian la naqul Islam bil kulliyah. Kita tidak mengatakan Islam secara keseluruhannya. Lianna Allah subhanahu dhamana baqa'ahu. Dan perlu diketahui, Islam yang hakiki, Islam yang sempurna adalah Islam yang Allah telah menjamin kekekalannya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjamin kekekalan kitabnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra yaitu Alkitab dan kami pula yang menjaganya. Apa isi kandungan Al-Quran? Isi kandungan Al-Quran adalah menjabarkan Islam. Apa isi kandungan Islam tersebut? Menjelaskan mana jalan yang hak, mana kelompok yang benar, mana kelompok Hizbullah dan mana Hizbu Syaitan. Faham di sini? Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah yang hak ini, Hizbullah ini, jalan kebenaran ini sama seperti Allah menjaga Al-Quran, enggak ada bedanya. Jadi apa yang kita baca hari ini dari Al-Quran yang tidak berkurang satu huruf pun, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, satu huruf pun tidak berkurang dari Al-Quran. Nah begitu juga jalan kebenaran, kelompok yang hak, kelompok yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu sama seperti Allah menjaga Al-Quran kelompok ini. Tinggal kita belajari mana yang disebut dengan kelompok tersebut, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ciri-cirinya, dari mana kita ambil? Dari Al-Quran. Dari mana kita ambil? Dari sunnah. Bisa difahami? Jelas ya? Wa bi baqa'i jama'atin minal muslimin taqumu ala tatbiqihi. Ya, dan akan ada jamaah tersebut dari kalangan muslimin yang mereka akan menjalankan ya jalan-jalan atau prinsip-prinsip kebenaran tersebut. Wa hifdhihi, dan akan dijaga dan juga akan ditolong. Dan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang keluar daripada agama ini, apakah dia keluar murtad dari agama kafir? Ya, misalnya orang Aceh misalnya. Seluruh orang Aceh di muka bumi ini, seluruh orang Aceh yang ada di provinsi Aceh, sudah kita semua keluar dari Islam. Murtad kita semuanya. Apakah Islam akan hilang? Islam tidak akan hilang. Apa kata Allah? Fasaufa yatillah. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Atau orang-orang yang mereka tidak mau berpegang di atas agama. Ya, hidayah itu dibagi menjadi dua ya. Ada hidayah alal Islam, ada hidayah fil Islam. Hidayah alal Islam, seseorang yang tadinya kafir kemudian dia masuk Islam. Apa namanya di sini? Hidayah alal Islam. Ada orang yang dia sudah berislam, ya, kemudian dia mendapatkan hidayah fil Islam untuk mengamalkan apa itu Islam yang hak. Bisa difahami ya? Taib. Barang siapa yang diantara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Yang mereka itu berlemah lembut kepada mukminin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Yang mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak pernah merasa takut dan khawatir siapapun yang ingin menjatuhkan mereka. Siapapun yang mencela, siapapun yang merendahkan mereka, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka. Bisa difahami? Jelas ya? Dan juga Allah mengatakan, wa in tatawallau, kalau seandainya engkau berpaling, maka Allah akan menggantikan suatu kaum ghairakum, selain dari kalian, kemudian kalian la yakunu amthalakum, yang mereka itu tidak akan seperti kalian. Pasti dia akan menegakkan agama ini. Bisa difahami ya? Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dari Islam dan kebenaran tersebut,
karena Islam dan kebenaran tersebut akan dijaga oleh Allah. Tetapi yang tidak ada jaminan penjagaan dari Allah adalah kita sendiri. Kita melepaskan agama ini, sudah Allah ganti orang lain. Kita lepaskan sunnah ini, Allah ganti yang lain. Bisa difahami ya? Baik. 6. Saya baca sedikit lagi. 6. Hiyal jama'atu allati qala anha Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah tabaraka wa ta'alahum ala dhalik. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid dan Imam Muslim dalam kitabul Imarah dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan jamaah di atas adalah jamaah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, akan ada terus-menerus satu kelompok daripada umatku yang mereka berada di atas kebenaran, yang mereka menampakkan kebenaran tersebut. Tidak akan pernah disembunyikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada sebagian amalan-amalan yang dalilnya itu, yang rujukannya itu tersimpan oleh guru kami yang tidak ada satupun yang mengetahuinya. Ada kadzab, ini dusta. Ini bohong. Karena kelompok yang mereka berada di atas kebenaran, kata Rasulullah apa? Zahirin, nampak jelas gamblang mereka. Bukan kelompok yang sembunyi-sembunyi. Bukan kelompok yang sedang berada di sebuah gua nanti baru keluar. Atau bersembunyi di hutan, nanti di akhir zaman baru mereka turun. Bergabung bersama Nabi Isa, bergabung dengan Imam Mahdi, enggak. Kelompok ini kata Rasulullah zahirin, nampak jelas gamblang. Ajaran mereka jelas, orangnya jelas, rujukannya jelas. Tidak sembunyi sedikit pun. La yadurruhum, perhatikan, tidak akan memudaratkan mereka man khadalahum, siapapun yang ingin menjatuhkan mereka, siapapun yang menyelisih mereka, sebanyak apapun manusia di muka bumi ini, sekuat apapun kekuatan yang mereka miliki, yang kemudian mereka ingin menahan, ingin menghalau, ingin meredamkan cahaya dari kebaikan itu, maka mereka tidak akan mampu sama sekali. Sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ditanya, tapi dulu kan di Spanyol itu kan banyak orang Islam, kenapa hilang? Loh katanya tidak akan memudaratkan mereka. Ya, perhatikan kata Rasulullah, alal haqqi, ketika kita tidak berada di atas kebenaran, kita melepaskan kebenaran tersebut, maka kita akan hancur dan apa yang kita bangun juga akan hilang. Ya, bisa saja dia hilang di sebuah tempat, ya, dan dia muncul di tempat yang lainnya. Bisa difahami? Yang jelas kelompok itu pasti akan ada, tidak akan pernah lenyap di muka bumi ini. Paham di sini? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya orang-orang yang tadinya berpegang di atas begini dan begini, karena dia sudah tidak di atas al-haq lagi. Perhatikan ayatnya. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Syaratnya apa? Alal haqqi zahirin. Baru tidak la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ini syaratnya. Tapi kalau dia sudah tidak berada di atas kebenaran lagi, dia sudah melepaskan kebenaran tersebut karena tidak enak, tidak begini, sudah. Allah ganti dengan kelompok orang yang lainnya, bisa saja muncul di tempat yang lainnya. Hilang di sebuah tempat, dimunculkan oleh Allah di tempat yang lainnya. Yang jelas dia akan terus ada di muka bumi ini. Mafhum? Taib. Sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap di atas kebenaran tersebut, tidak berubah. Tidak akan berubah, sejengkal pun dia tidak akan berubah, tetap seperti itu. Jelas? Jadi paham ya? Jadi supaya tidak menjadi syubhat bagi antum dari hadis yang dikhabarkan oleh Nabi di sini. Wa min huna yajibu alaina an ta'arraf ala hadhihi al-jama'ah al-mubarakah allati tamathala al-Islam as-sahih ja'alana Allahu minha liya'rifaha man yuridu ta'arrufa ala al-Islam as-sahih wa ala ahlihi al-haqiqiyyin
liyaqtada bihim wa yasir fir rukabihim liyadhamma ilaiha man yurid dukhul fil Islam minal kuffar. Dengannya kita akhiri pengajian kita di siang sore hari ini. Dari sini maka wajib bagi kita untuk mengenal kelompok yang mubarakah ini. Ya, jadi kita tidak mengaku berada di atas kelompok yang benar itu sampai kita bisa mengenal dan mencocoki apa yang menjadi prinsip. Paham di sini ya? Jadi pondok Lampunrut ini adalah kelompok yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, enggak demikian. Tetapi ada satu kelompok yang telah dikhobarkan oleh Rasulullah sifat-sifat mereka. Nah, sifat-sifat mereka itulah yang berusaha untuk kita pelajari, yang kemudian kita berusaha untuk mencocokinya. Berusaha untuk mencontohi. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, ada dua hal penting di sini harus ketahui. Yang pertama, manhaj Ahlus Sunnah. Manhaj Ahlus Sunnah adalah maksum. Tidak akan pernah salah 0,1% pun. Anda harus paham. Jelas? Manhajnya, akidah Ahlus Sunnahnya itu tidak akan pernah salah. Yang kedua, orang yang mengemban dakwah ini, personalnya, kitanya ini bisa saja lebih baik orang sufi dari sisi akhlak, dari sisi etika, dari sisi cara bergaul. Kalau cerita personal orang ya, pribadinya. Ya, jadi yang kita bahas dalam permasalahan hak. Maksudnya apa? Ajarannya. Ya. Nah, ketika yang dikritik adalah ajarannya, jelas yang mengkritik batil, salah, keliru. Ketika itu ajaran sunnah. Tapi ketika yang dikritik orangnya, bisa saja kita salah, dia yang betul. Paham ya? Jadi antum harus bedakan. Jangan antum samakan antara manhaj Ahlus Sunnah itu sendiri yang maksum dengan orang yang memegang dakwah tadi. Yang memegang dakwah tidak maksum, bisa salah, bisa benar. Bisa caranya betul, bisa caranya salah. Bisa caranya keliru, bisa caranya lurus orangnya. Tapi manhajnya itu akan berbeda. Paham ya? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau membahas antara haknya Allah dengan haknya Rasul. Allah punya hak yang harus kita tunaikan, Rasul juga punya hak yang harus kita tunaikan. Namun, jangan kita gabung antara haknya Allah dengan haknya Rasul. Itu berbeda. Haknya Allah kita ibadahi, haknya Rasul kita ikuti. Jadi jangan sampai kita samakan dua hak menjadi satu hak. Allah kita ibadahi, Rasul juga kita ibadahi. Ini keliru. Mahfum? Jadi begitu juga dalam manhaj Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah hak. Yang itu tidak ada kekeliruan 0,1% pun. Karena itu datang dari Allah, datang dari Rasul. Tapi orang yang mengembannya, orang yang membawanya, dia bisa salah, bisa benar. Dia bisa keliru, bisa salah ya dalam pembawaannya, bisa salah di dalam menyampaikannya. Tapi manhaj Ahlus Sunnah itu sendiri, metode Ahlus Sunnah sendiri maksum, terjaga, tidak akan pernah salah. Paham ya? Jadi yang selalu kita munculkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah ajarannya. Ya, maka di sini kita perlu kembali introspeksi. Ini kira-kira yang dikritik dari kita ajaran kita atau kitanya? Kalau yang dikritik ajarannya, kita berdiri keras di situ. Karena manhaj Ahlus Sunnah enggak pernah salah. Tetapi ketika yang dikritik kitanya, pribadi kitanya, ya kita harus introspeksi diri. Ada hal-hal yang memang kita harus mengaku kalah atau introspeksi diri atau kita harus evaluasi diri ketika yang dikritik pribadi kita. Karena jangan antum samakan antara kitanya dengan manhajnya, repot nanti. Nanti antum akan menjadikan ustadz-ustadz antum, syekh-syekhnya antum jadi maksum. Yang maksum itu manhajnya. Itu harus antum pegang. Yang maksum itu adalah akidahnya. Yang maksum itu adalah ajarannya. Kitanya bisa salah. Mafhum? Bisa salah metodenya. Bisa salah cara menyampaikannya. Bisa salah dalam sisi ininya. Jadi antum harus bedakan. Jangan antum satukan. Antara, saya ulangi kembali, antara manhajnya, antara akidahnya dengan orang yang membawanya. Paham di sini?
Bisa difahami ya ikhwah? Walaupun insya Allah orang yang mengemban dakwah itu lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran. Mafhum? Makanya sudah menjadi prinsip Ahlus Sunnah, kita tidak mengikat kebenaran kepada personal orang. Tetapi kita mengikat kebenaran itu kepada al-haq itu sendiri. Mafhum? Jelas ya? Harus paham maksud saya kan? Ini jangan salah paham nanti. Dua hal yang berbeda. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, liya'rifaha, supaya diketahui siapa yang menginginkan untuk mengenal Islam yang sahih, wala ahlihi al-haqiqin, ya kepada pengikutnya yang benar-benar berada di atas Islam yang benar, sehingga dengannya mereka bisa diikuti dan berjalan di atas jalannya mereka, dan orang-orang yang mereka menginginkan untuk masuk Islam dari orang-orang kafir, kepada mereka lah kita arahkan. Karena mereka berada di atas Islam yang hak, mereka berada di atas jalan yang lurus. Sehingga muslimin, dari awam muslimin atau ke orang kafir yang ingin masuk Islam, ya kita arahkan ke mereka lah. Karena mereka berada di atas al-haq, berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya ikhwah? Dan di antara yang penguat ya apa yang saya sampaikan tadi, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, idza ijtahadal hakim, ketika seorang hakim berijtihad, maka apabila dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Apabila dia salah, dia mendapatkan apa? 1 pahala. Jelas ya? Di sini dibicarakan oleh Nabi, orang yang mengemban kebenaran tersebut atau kebenaran itu sendiri. Hah? Saya ulangi kembali, ucapan Nabi, apabila seorang itu berijtihad, apabila dia salah mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. 1 pahala. Kalau dia benar, mendapatkan 2 pahala. Di sini konteksnya Rasulullah berbicara kepada kebenaran itu sendiri atau kepada orang yang berusaha untuk mencari kebenaran? Hah? Kepada orangnya. Orangnya ditetapkan salah oleh Nabi? Bisa salah. Bisa saja dia ingin menerapkan manhaj Ahlus Sunnah, ternyata apa? Dia keliru dalam menerapkannya. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Disinilah saya ulang kembali, kita tidak diajarkan untuk asabiyah. Tidak fanatisme kepada fulan dan alan, tetapi kita fanatik dengan kebenaran itu sendiri. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Ya, insyaallah kita baru masuk pada pertemuan yang akan datang, poin-poin penting yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Cocok kan? Cara begini metode kita cocok? Cocok seperti ini ya. Yang penting ya, dan sebagian santri alhamdulillah sudah belajar bahasa Arab. Ya, antum tinggal pengembangan saja. Ya, tinggal pengembangannya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.